Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan sekalian, bertemu lagi dengan saya pada mata kuliah Komunikasi Organisasi. Di kesempatan kali ini kita akan mencoba membahas mengenai strukturasi dan sistem manajemen komunikasi organisasi. Di mana pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang dua teori utama, terutama yang berkaitan dengan strukturasi komunikasi organisasi dan 4 sistem manajemen dalam komunikasi organisasi. Pertama, sebagai pengantar bahwa strukturasi komunikasi organisasi ini diilhami oleh sebuah teori dalam kajian sosiologi yang disebut dengan teori strukturasi. Ini digagas oleh Anthony Giddens. Dia berasumsi bahwa struktur sosial itu menentukan bagaimana manusia bertindak. Seseorang bertindak berdasarkan struktur sosial yang ada di lingkungan kelompoknya. Baik itu dari sisi norma, tingkah laku, perilaku, kan gitu, dan lain sebagainya. Proses komunikasi membentuk berbagai struktur. Jadi struktur itu terbentuk karena adanya interaksi yang di dalamnya ada proses komunikasi antar satu individu dengan individu yang lain. Yang pada gilirannya nantinya proses komunikasi ini membentuk struktur baik dalam skala yang sifatnya luas, seperti institusi sosial, budaya, begitu, ataupun struktur yang sifatnya lebih individual. Organisasi dan kelompok menciptakan struktur. Oleh karenanya, hal ini dapat diinterpretasikan bahwa organisasi dan kelompok tersebut atau struktur yang tadi diciptakan itu sebagai aturan dan sumber daya organisasi. Dalam sebuah organisasi setidaknya ada dua sumber daya utama. Ada yang disebut dengan sumber daya alokatif dan ada yang disebut dengan sumber daya otoritatif. Kalau sumber daya alokatif berarti segala sesuatu yang bersifat material, infrastruktur dan lain sebagainya. Sementara kalau sumber daya yang bersifat otoritatif itu berkaitan dengan kekuasaan. Bagaimana proses komunikasi interpersonal di antara anggota organisasi itu menciptakan kekuasaan-kekuasaan yang ada. Nah, struktur sosial ini pada gilirannya menciptakan sistem sosial dalam sebuah organisasi. Karenanya M. Griffin dia mendefinisikan bahwa yang namanya strukturasi itu proses produksi dan reproduksi yang mana melalui sebuah sistem sosial seseorang membentuk, ya kan, terbentuknya aturan dan sumber daya disebabkan karena adanya proses interaksi. Maka itulah yang disebut dengan teori strukturasi. Secara praktis, teori strukturasi juga memunculkan satu istilah baru yang disebut dengan kekuasaan, ya kan? Kekuasaan ini ada kaitannya dalam proses komunikasi. Karenanya menurut Little John dan Voss, proses strukturasi itu nantinya akan menciptakan peran. Jadi seseorang berperan dalam kelompok sosialnya itu sangat tergantung pada proses strukturasi yang berlangsung di dalamnya. Ketika seseorang berkomunikasi, dia menciptakan tindakan baru yang disebut dengan fresh act dan permulaan baru, new beginning. Tindakan komunikasi pada akhirnya dalam sebuah organisasi itu dikontrol oleh sejumlah aturan organisasi. Mana yang boleh, mana yang tidak boleh, bagaimana mekanisme seseorang berkomunikasi dengan orang lain, atasan kepada bawahan, bawahan kepada atasan, dan lain sebagainya. Semuanya sudah dikontrol berdasarkan sejumlah aturan dalam sebuah organisasi. Nah karenanya, untuk mengatur dan mengontrol itu, ada satu terminologi yang disebut dengan kekuasaan. Diibaratkan kekuasaan itu seperti jalan dua arah. Seseorang atau setiap orang dalam sebuah organisasi, dia memiliki atau membawa kekuasaannya masing-masing. Sekalipun dia perannya sebagai seorang bawahan. Kenapa? Karena pada gilirannya nantinya kekuasaan ini akan mempengaruhi bagaimana proses pengambilan peran dan keputusan. Jadi dalam komunikasi organisasi, strukturasi ini mengandaikan adanya sebuah kekuasaan dan setiap orang punya kekuasaan berdasarkan peran dan kewenangannya masing-masing. Begitu. Nah, dalam teori strukturasi kita akan mengenal 3 elemen pokok atau elemen strukturasi. Pertama ada yang disebut dengan agensi dan refleksivitas. Yang kedua ada dualitas struktur. Yang ketiga ada integrasi sosial. Kalau agensi ini berkaitan dengan bagaimana seseorang dia melakukan satu kegiatan atau perilaku dalam lingkungan sosialnya. Jadi misalkan saya tergabung dalam sebuah organisasi, saya adalah seorang agen.
dan perilaku saya di organisasi itu dalam lingkungan sosial keorganisasian, maka itu disebutnya agensi. Berdasarkan sejumlah aturan yang telah diatur oleh organisasi. Sementara refleksivitas ini adalah kemampuan untuk melihat ke masa depan dan mempertimbangkan masa lampau. Sehingga implikasinya ketika kita melakukan proses refleksivitas, nantinya akan bermuara pada adanya perubahan struktur ataupun sistem yang berkaitan dengan organisasi. Maka pada titik inilah kita mengatakan yang namanya organisasi itu dinamis. Karena selalu ada proses refleksi. Karenanya dalam agensi dan refleksivitas itu kita bersandar pada dua hal. Ada yang disebut dengan kesadaran diskursif. Kalau kesadaran diskursif itu kesadaran yang bisa kemudian kita ungkapkan melalui kata-kata. Atas sejumlah peristiwa, tindakan, perilaku, dinamika yang berlangsung dalam sebuah organisasi. Tapi ada juga kesadaran yang bersifat praktis, tidak bisa diungkapkan melalui kata-kata dan itu hanya bisa dilakukan, kira-kira. Yang kedua dalam elemen strukturasi ada yang disebut dengan dualitas struktur. Dualitas struktur itu mengandaikan bahwa yang namanya aturan dan sumber daya organisasi itu dia memenuhi dua fungsi. Fungsi pertama, setiap anggota dia akan sangat bergantung pada berbagai aturan dan sumber daya yang ada di organisasi itu. Begitu ya. Kemudian karenanya dualitas struktur ini berkaitan dengan bagaimana tindakan komunikasi itu dilakukan. Sementara fungsi yang kedua, dualitas struktur itu berkaitan dengan bagaimana individu memiliki dua pilihan utama, apakah dia mengikuti atau mengubah aturan yang ada. Sehingga menghasilkan perubahan yang terjadi dari aturan itu. Jadi dualitas struktur itu kita menempatkan satu aturan, di satu sisi aturan ini berfungsi sebagai panduan dalam melakukan tindakan, tapi di sisi lain individu juga memiliki pilihan terhadap aturan itu. Apakah mengikuti atau merubah aturan yang ada. Itu yang disebut dengan dualitas struktur. Dan yang terakhir dalam elemen strukturasi ada yang disebut dengan integrasi sosial. Kenapa integrasi sosial? Karena ini mengandaikan yang namanya perilaku komunikasi dalam sebuah organisasi, baik dalam skup yang sifatnya kecil maupun luas, itu menghasilkan timbal balik sebagaimana proses interaksi. Karenanya proses ini berlangsung secara terus-menerus, sehingga kelompok-kelompok di dalamnya saling mengenal satu sama lain dan pada akhirnya menciptakan satu kesan, satu harapan terhadap informasi yang didapatkannya. Oleh karena itu, strukturasi berfungsi juga sebagai alat untuk melakukan proses integrasi sosial. Nah, kita kemudian maju pada apa yang disebut dengan strukturasi dalam komunikasi organisasi. Ini kemudian dikembangkan, teori strukturasi ini kemudian dikembangkan oleh Marshall Scott Foley dan Robert McVie dalam bukunya Engaging Organizational Communication, Theory and Research. Jadi dalam pandangan dia, yang namanya struktur itu merupakan manifestasi dan produk dari komunikasi organisasi. Karenanya proses struktur ini karena produk dari komunikasi organisasi selalu melahirkan dua tipe komunikasi. Ada yang bersifat langsung dan ada yang bersifat tidak langsung. Struktur organisasi tercipta ketika individu berkomunikasi dengan individu lainnya. Yang proses komunikasi ini berlangsung pada 3 lokasi yang disebut dengan pusat strukturasi atau center of structuration. Apa aja pusat strukturasi ini? Yang pertama ada yang disebut dengan lokasi konsepsi, kedua lokasi implementasi, dan yang ketiga lokasi resepsi. Kalau lokasi konsepsi ini berarti seluruh episode ataupun waktu hidup organisasi dalam membuat keputusan dan pilihan itu terjadi kemudian direkam dalam proses keorganisasian. Biasanya lokasi konsepsi ini atau wilayah konseptual ini berada pada top manajemen. Lokasi implementasi bagaimana konsepsi yang tadi diturunkan menjadi struktur yang bersifat formal dan itu diimplementasikan dalam kehidupan keorganisasian. Dan ini biasanya menjadi tanggung jawab staf atau middle management. Sementara lokasi resepsi ketika anggota bertindak sesuai dengan keputusan organisasi. Dan biasanya lokasi resepsi ini dilakukan oleh tenaga pekerja atau low management. Jadi kalau lokasi konsepsi tanggung jawabnya pada top management, implementasi pada middle management, dan lokasi resepsi pada low management.
Kemudian strukturasi komunikasi organisasi juga melahirkan apa yang disebut dengan iklim komunikasi. Nah, iklim itu kan dipandang sebagai salah satu variabel yang mempengaruhi komunikasi, produktivitas, dan kepuasan. Jadi kalau iklim organisasinya positif, iklim komunikasi organisasinya positif, maka itu pun akan mempengaruhi bagaimana produktivitas dan kepuasan dalam proses keorganisasian. Sebaliknya, kalau iklim komunikasinya negatif, maka akan berpengaruh juga menjadi rendahnya produktivitas dan kepuasan. Nah, iklim ini terbentuk karena proses interaksi yang terus-menerus. Sehingga menjadi satu atmosfer, jadi satu produk organisasi yang kemudian nantinya akan mempengaruhi bagaimana performance organisasi. Jadi kalau kita ingin mengukur baik buruknya sebuah organisasi, tinggi rendahnya produktivitas organisasi, bagus atau tidaknya kepuasan dalam sebuah organisasi, maka kita rasakan iklim komunikasi organisasinya. Semakin positif, maka akan semakin produktif dan semakin puas. Semakin negatif, maka akan semakin tidak produktif dan bahkan tidak bisa memberikan kepuasan. Karenanya yang namanya iklim komunikasi itu berkaitan dengan atmosfer yang dihasilkan dari proses interaksi yang bersifat terus-menerus. Nah, dalam pandangan strukturasi organisasi, yang namanya iklim itu bersifat hierarkis, ada tingkatan dan bersifat komplementer, saling mengikat satu sama lain. Karenanya dia membagi menjadi 3 bentuk tingkatan iklim. Ada yang disebut dengan kumpulan konsep. Kalau ini sejumlah konsep yang menentukan dan mendefinisikan seperti apa organisasi. Dan kumpulan konsep ini diciptakan karena ada pengertian bersama. Yang kedua ada iklim kernel. Kalau iklim kernel itu bagaimana sebuah konsep atau kesepakatan tadi, ya kan, menciptakan iklim yang bersifat global sehingga menjadi sebuah atmosfer organisasi. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan iklim khusus. Bagaimana menerjemahkan dari sebuah konsep dan iklim kernel yang tadi, kemudian diterjemahkan ke dalam elemen-elemen yang lebih spesifik yang padanya mempengaruhi pemikiran, perasaan, dan perilaku individu. Maka proses penciptaan iklim ini untuk sampai pada iklim khusus yang bersifat spesifik dan konkret itu sangat tergantung pada bagaimana konsepsi disepakati dan kemudian bagaimana iklim kernel ini tercipta juga. Itu yang disebut dengan teori strukturasi organisasi. Pada gilirannya, teori strukturasi organisasi ini dipengaruhi oleh 3 faktor. Dipengaruhi oleh struktur organisasi itu sendiri, dipengaruhi oleh mekanisme penghasil iklim, bagaimana orang membuat kesepakatan berdasarkan kewenangan dan peran yang ada, dan yang ketiga dipengaruhi oleh karakteristik anggota organisasi itu sendiri. Keahliannya, produktivitasnya, kepuasannya, motivasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua rekan-rekan sekalian, kita akan coba membahas apa yang disebut dengan sistem manajemen organisasi. Nah, ini kemudian dikembangkan oleh seorang ahli namanya Francis Linkert dalam New Pattern of Management. Dalam pandangan dia, bahwa organisasi itu bukan sebatas birokrasi struktural, sebagaimana yang kemudian disampaikan oleh Max Weber. Tetapi dalam organisasi ada perasaan dan kebutuhan anggota. Dia lebih menitikberatkan pada hubungan manusia sebagai instrumen utama dalam proses pengelolaan organisasi. Karenanya, untuk menciptakan sebuah organisasi yang produktif, efisien, dan efektif, dukungan pimpinan itu akan mempengaruhi motivasi seseorang. Efisiensi dan efektivitas dalam sebuah organisasi itu akan tercipta manakala seorang pimpinan atau manajer dia fokus perhatian pada manusia, people center, bukan pada pekerjaan. Oleh karena itu, maksimalisasi sumber daya organisasi itu bisa dilakukan karena adanya ikatan di antara anggota-anggota organisasi itu. Nah, dalam pandangan Francis Linkert ini, ada 4 sistem manajemen komunikasi organisasi. Pertama ada yang disebut dengan sistem eksploitatif otoritatif. Kalau ini biasanya adanya penerapan rasa takut dan ancaman. Dalam pengambilan keputusan tidak ada umpan balik. Motivasi muncul dari karyawan karena ada ancaman. Komunikasi cenderung kaku bersifat atas ke bawah. Tanggung jawab pencapaian hanya ada pada pimpinan. Dan kemudian proses komunikasi di antara atasan dan bawahan sangat sedikit sekali. Sehingga atmosfer yang tercipta itu cenderung lebih kaku begitu. Yang kedua ada yang disebut dengan sistem manajemen benevolent atau otoritatif. Ini bukan atas ancaman tapi motivasi muncul karena adanya penghargaan dan hadiah.
Informasi dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas itu ada, tapi masih terbatas. Betul bahwa dalam proses pengambilan keputusan ada delegasi kewenangan, tapi masih terbatas juga. Dan tanggung jawab pencapaian di sini berada pada puncak manajemen dan menengah manajemen. Yang ketiga, ada sistem manajemen komunikasi konsultatif. Kalau ini pimpinan berkomunikasi dengan bawahan termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Betul bahwa pimpinan memberikan kepercayaan kepada bawahan, tapi belum penuh. Komunikasi secara horizontal dan vertikal itu berlangsung mengalir dengan baik, tapi tanggung jawab pencapaian sampai tingkat manajer yang paling rendah. Masih ada batasannya. Dan konon yang paling baik di antara 4 sistem manajemen ini, ada yang disebut dengan sistem manajemen kelompok partisipatif. Kalau di sini, cirinya adalah pimpinan memberikan peluang penuh kepada karyawan, termasuk dalam pengambilan keputusan. Kepercayaan besar pada karyawan dari pimpinan. Motivasi karena adanya penghargaan ekonomi sesuai dengan sistem yang berlaku. Individu merasa punya tanggung jawab bersama dalam pencapaian tujuan. Komunikasi bersifat intensif, terbuka, terus terang. Hubungan atasan dengan bawahan sangat dekat. Dan pengambilan keputusan melibatkan kelompok yang terhubung satu sama lain. Pada titik inilah 4 sistem manajemen ini menjadi salah satu gambaran bagaimana kita melihat sebuah strukturasi itu berpengaruh terhadap iklim komunikasi organisasi, dan iklim komunikasi organisasi ini berhubungan juga dengan bagaimana kita melakukan proses manajemen terhadap organisasi yang kita ikuti. Demikian yang dapat disampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita bertemu lagi pada pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.